Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang al-ismu min haitsu an-naw', isim dari segi jenisnya. Nah, isim dari segi jenisnya itu ada pertama mudzakkar atau ismun mudzakkarun. Mudzakkarun. Kemudian yang kedua ada muannatsun. Ada muannatsun. Nah, ismun mudzakkar itu apa? Ismun muzakkar adalah madalla ala adzukur, isim yang atau kata yang menunjukkan jenis laki-laki, entah itu manusia, hewan, ataupun sesuatu kata benda yang tidak berakal. Nah, adapun kalau ismun muannats itu tidak beda jauh dengan muzakkar, namun bedanya dia menunjukkan jenis perempuan atau dalam bahasa Arabnya artinya adalah ma dalla ala alal inath, ismun ma dalla ala al inath, isim yang menunjukkan jenis perempuan, entah itu manusia, hewan, atau benda yang tidak berakal. Nah, agar lebih memahami keduanya, tentu kita langsung memberikan sebuah contoh. Misalnya dari mudzakkar, ismun mudzakkar kita ambil dari jenis manusia, minan nas. Nama Arab artinya minan nas. Nah, contohnya dari manusia itu pertama ada misalnya abun. Abun artinya bapak. Kemudian misalnya akhun. Akhun artinya saudara laki-laki. Dan juga misalnya jaddun. Jaddun artinya kakek. Misalnya juga mudarrisun. Mudarrisun artinya guru laki-laki. Nah, abun laki-laki, akhun begitu juga saudara laki-laki. Jadi semuanya dalam bentuk laki-laki, berjenis laki-laki. Nah, kalau muannats dari manusia, minan nas, itu misalnya ummun. Ummun artinya ibu. Ummun. Contoh kedua, misalnya ukhtun. Ukhtun artinya saudari perempuan, saudari. Kemudian jaddatun. Jaddatun artinya nenek. Kemudian mudarrisun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Nah, semuanya ini dalam bentuk atau jenis perempuan. Ummun, ibu, tentu perempuan. Ukhtun, saudari. Jaddatun, nenek. Mudarrisatun, guru perempuan. Ini dari manusia, segi manusia. Nah, kalau misalnya kita ambil dari minal hayawan. Hayawan artinya hewan, dari jenis hewan. Contoh misalnya jamalun. Jamalun artinya unta jantan, unta jantan. Kemudian yang kedua saurun. Saurun artinya sapi jantan. Kemudian yang ketiga misalnya himarun. Himarun artinya keledai jantan. Nah, kalau dari jenis muannatsnya minal hayawan misalnya naqatun. Naqatun artinya unta betina. Kemudian contoh kedua ada baqaratun. Baqaratun, sapi betina. Kemudian yang ketiga ada atanun. Nah, naqatun itu unta betina. Kalau unta jantan itu jamalun. Sapi jantan artinya saurun.
Kalau sapi betina artinya baqaratun. Atanun artinya keledai betina. Himarun artinya keledai jantan. Ini dari segi hewan, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ambil dari minal jamaat. Minal jamaat artinya kata yang tidak berakal. Misalnya contohnya maktabun. Maktabun. Maktabun artinya meja. Kemudian yang kedua contohnya qalamun. Qalamun artinya pulpen. Nah, kalau muannafnya minal jamaat yang artinya yang tidak berakal ada maktabatun. Maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Kemudian contoh kedua misalnya haqibatun. 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 Nah, tentu masih banyak lagi contoh-contoh, misalnya ada kata sifat, namun itu pembahasan yang tidak terlalu rumit, makanya kita ambil yang contoh beberapa contoh saja. Nah, minal jamaat dari kata benda jenis muannasnya contohnya ada maktabatun. Bisa dilihat dari akhir huruf dari kata tersebut. Ada ta marbuto menunjukkan dia muannas. Namun yang catatan yang harus diperhatikan teman-teman, yang harus diperhatikan adalah salah satu di antara ciri muannas itu memiliki ta marbuto, dan di antara ciri-ciri mudzakkar, ismun mudzakkar atau kata yang sifatnya mudzakkar itu tidak memiliki ta marbuto. Namun harus diperhatikan adalah tidak semua isim mudzakkar ketika diubah ke isim muannas itu ditambahkan ta marbuto. Ada beberapa isim yang memang asalnya dia mudzakkar, yang memang dia tidak bisa diubah ke bentuk muannas. Begitu pula sebaliknya, ada isim yang dari asalnya memang dia sifatnya muannats dan dia tidak bisa berubah dengan hanya menggunakan ta atau tidak dihapus ta marbutonya sehingga dia menjadi mudzakkar. Jadi terkadang memang ada isim yang memang asalnya mudzakkar dan asalnya muannats dan tidak berubah. Contohnya isim yang tidak berakal atau kata yang tidak berakal. Misalnya maktabun. Maktabun memang asalnya dia mudzakkar dan dia tidak akan berubah menjadi muannats. Misalnya maktabatun artinya perpustakaan. Memang asalnya maktabatun dan dia tidak bisa berubah ke bentuk mudzakkar. Karena kalau maktabun dia meja, artinya juga beda. Misalnya qalamun, qalamun artinya pulpen dan dia asalnya memang mudzakkar sehingga dia tidak bisa berubah ke bentuk muannats. Namun ada isim atau ada kata yang dia bisa berubah dari mudzakkar ke muannats hanya dengan menambahkan ta marbuto. Nah, isim apa itu? Yang pertama tentang profesi, ada profesi. Kedua, ada sifat. Ada sifat. Ada profesi, kemudian ada sifat. Dalam bahasa Arab artinya mihnatun. Kalau sifat ya sifah dalam bahasa Arab. Nah, kedua isim ini, profesi dan sifat, dia bisa berubah dari bentuk mudzakkar ke bentuk muannats. Contohnya profesi. Misalnya kita ambil katibun. Katibun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah penulis laki-laki. Nah, gimana caranya agar kita bisa menjadikannya penulis perempuan? Maka cukup menambahkan ta marbuto menjadi katibatun. 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 Ini contohnya. Nah, kemudian sifat, misalnya jamilun. Jamilun. Artinya indah, bisa juga berarti tampan. Tergantung bagaimana bentuk kalimatnya. Jamilun. Nah, dia bisa berubah ke bentuk muannats. Ini bentuk mudzakkar karena tidak memiliki ta marbuto. Nah, gimana caranya agar kita bisa berubahnya ke bentuk muannats? Maka cukup menambahkan ta marbuto menjadi jamilatun.
jamilatun. Nah, perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada beberapa isim atau kata yang tidak bisa diubah dari mudzakkar ke muannats, begitu pula sebaliknya, maka ketika dia ingin disandingkan dengan sebuah kata sifat, maka kata sifatnya mengikuti kata tersebut, kata awal. Misalnya kita ambil contoh. Ini contoh. Contohnya, misalnya kita ingin mengatakan penulis laki-laki itu tampan atau ganteng. Maka kita lihat katibun itu artinya penulis laki-laki. Kita tulis katibun. Kemudian kita ingin menambahkan dengan mengatakan penulis itu gagah atau ganteng atau tampan. Nah, kita lihat ini artinya indah, bisa juga berarti tampan atau gagah. Ini artinya bisa artinya indah, bisa artinya cantik. Nah, kita lihat karena ini mudzakkar, maka pasangannya harus mudzakkar. Maka pilih dari salah satu keduanya. Kita lihat dari jamilun dan jamilatun, yang mana isim mudzakkar, mana kata yang sifatnya mudzakkar? Jawabannya adalah jamilun. Sehingga ketika kita ingin menulis, maka cukup menambahkan jamilun. Sehingga katibun mudzakkar, jamilun mudzakkar, sehingga kalimatnya benar. Maka tidak boleh kita menulis katibun jamilatun karena keduanya berlawanan, ada mudzakkar, ada muannats. Contoh misalnya kita ingin menulis tentang, kita ambil contohnya dari hewan misalnya. Kita ambil contohnya naqatun. Naqatun artinya unta betina. Naqatun. Nah, kita ingin mengatakan unta betina itu besar. Dalam bahasa Arab, besar artinya kabirun. Kabirun. Ini dalam bentuk mudzakkar. Dimana kalau dalam bentuk muannats maka cukup menambahkan tak marbuto menjadi kabiratun. Kabiratun. Nah, cukup menambahkan tak marbuto pada huruf yang terakhir, kabiratun. Ini mudzakarnya, ini muannatsnya. Jadi kita ulangi lagi, profesi dan sifat misalnya besar, kecil, cantik, atau indah, atau gagah, atau misalnya lagi kita ingin menulis misalnya sedikit, maka semua itu kata bisa diubah dari bentuk mudzakar ke bentuk muannats. Sama dengan profesi, guru, ada guru perempuan, ada guru laki-laki. Ada penulis laki-laki, ada penulis perempuan. Ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan. Semuanya bisa diubah dari bentuk mudzakkar ke muannats dengan hanya menambahkan ta marbutoh. Nah, kita kembali. Naqatun itu artinya unta betina, yang dimana asalnya memang dia muannats. Asalnya muannats. Sehingga kita ingin mengatakan unta betina itu besar, maka kita lihat kabirun dan kabiratun, yang mana muannats? Jawabannya kabiratun. Sehingga karena kita lihat ini naqatun, dia bentuknya muannats, maka yang pasangannya juga harus muannats. Jadi naqatun kabiratun. Kabiratun. Sehingga artinya unta betina itu besar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.